Cek dulu ya. Ya, terus selanjutnya. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muslimun as-salimun, law salama al-muslimu 'ala al-muslimi salaman wastaslama lima salimati saliman kama tasallama salman wa ma salima silmin rabbi daris salam wa idza saturjalis salam wala salam siwa hadha salam. Assalamu min ahlil jinan, Assalamu yunjika min syiddatin niran, Assalamu tasba'ul qiyam raihatul raihan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda hamda wa syukran lillahi syukra syukra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah potongan surga yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya akan budaya dan sumber daya. Ribuan pulau berjajar mempesona dari Sumatera hingga Papua dengan keanekaragaman flora dan fauna. Hadirin yang berbahagia, akankah Indonesia jaya selamanya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ataukah akan menjadi negeri yang terjajah, bercerai-berai, menjadi budak para penjajah, hidup di dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya tergantung sejauh mana umara atau pemimpin di negeri ini dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam Islam, pemimpin kaum muslimin seharusnya diangkat berdasarkan kesolihan dan kecakapannya dalam mengatur negara dan urusan umat. Mengapa kesolihan diutamakan? Karena tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah hirasatud din wa himayatud dunya bid-din, menjaga agama dan memelihara urusan dunia sesuai aturan agama. Bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjaga agama dan memelihara urusan negara berdasarkan agama jika dia tidak tahu agama? Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Umara atau pemimpin memang harus mendekat dan bersatu bersama ulama untuk meminta nasihat, arahan dan bimbingan. Hal itu perlu dilakukan karena jabatan dan kekuasaan adalah pedang bermata dua. Besar manfaatnya, namun juga sangat berbahaya godaan-godaannya. Untuk itu, izinkan kami membawa syarahan yang bertemakan relasi ulama dan umara dalam menjaga kebutuhan bangsa, yang berlandaskan Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga kamu menjadi bersaudara. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang berbahagia, menurut para ulama, tafsir kata i'tasimu hadir dalam bentuk perintah atau amar yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan maupun keutuhan adalah suatu kewajiban, bukan sekedar anjuran semata. Ibnu Nu'aim dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa ada dua golongan manusia. Jika mereka baik, maka baik seluruh manusia, dan jika ia rusak, maka rusak seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan umara. Hadis ini memberikan peringatan bagi umat Islam bahwa suatu negeri akan baik dan aman jika ada kesalihan para ulama dan keadilan para umara. Sebaliknya, kerusakan negeri ini bergantung pada sinergi keduanya. Jika relasi keduanya berjalan tidak beriringan atau saling bertentangan, maka akan terjadi perpecahan di negeri ini. Oleh sebab itulah, para ulama zaman dahulu sangat dekat dengan penguasa. Bahkan antara ulama dan umara memiliki hubungan sinergis simbolis mutualisme. Lihatlah di mana pidato Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah, beliau berkata, "Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Begitu juga dengan Umar bin Khattab, saat dilantik pun meminta agar diluruskan jika salah. Saat itu, seorang sahabat bangun dan menyatakan, "Jika Anda benar, saya akan mentaati Anda. Jika Anda menyimpang, maka pedang ini yang akan meluruskanmu." Bukannya marah, Umar justru tersenyum bangga melihat ada rakyatnya yang siap meluruskan pemimpinnya. Jika seorang pemimpin sesoleh Abu Bakar dan Umar saja meminta nasihat dari ulama dan rakyatnya, maka pemimpin dan pejabat hari ini lebih patut untuk meminta nasihat serta bimbingan para ulama. Sistem demokrasi sekuler sekarang ini, pejabat dilantik bukan karena kesolihannya, bahkan acap kali mereka dilantik bukan pula karena kecakapannya dalam memimpin, tapi hanya karena mereka mampu membiayai kampanye. Mereka terpilih karena publik tertipu dengan politik pencitraan, mempublikasikan kebaikan dan
dan menutupi keburukan dirinya. Kemudian hasilnya adalah pejabat-pejabat yang tidak kompeten dan malah menyalahgunakan jabatannya. Jujur dan amanah akan menjadi hal yang sulit jika berhadapan dengan uang. Sikap mementingkan rakyat serasa berat jika berhadapan dengan kepentingan partai dan pihak-pihak yang sudah membiayai kampanyenya. Adil serasa mustahil jika sudah berhadapan dengan para konglomerat. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan dan jabatan di era ini jauh lebih layak untuk mendengar nasihat para ulama dan meminta bimbingan mereka, bukan malah menjauhi dan mengkriminalisasi lembaga-lembaga ulama dan Islam. Bukan pula mendekat, tapi dengan maksud menekan atau mempengaruhi mereka agar berfatwa sesuai keinginan penguasa. Oleh karena itu, pemimpin dan ulama harus memiliki komitmen dan cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, adil dan makmur. Keutuhan bangsa tidak hanya tergantung dari pemimpin, akan tetapi bagaimana masyarakat menanggapi pemimpinnya tersebut, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk memimpin pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasul memerintahkan kalian untuk memasuki api itu, maka masukilah. Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu. Dan Rasulullah melarang memasuki api dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Dari tafsiran ayat ini, kita mendapat 2 poin penting. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah itu mutlak. Karena ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan mutlak di sini artinya adalah ketaatan kepada Allah yang tidak bisa ditawar-menawar, ketaatan harga mati, dan ketaatan tanpa tapi-tapi. Poin yang kedua adalah perintah kepada orang-orang beriman pada ulil amri atau umara. Dan yang menarik dalam poin ini, kata ati'u tidak diulang pada kata sebelum ulil amri, sebagaimana perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada ulil amri ketika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan dari syarahan kami adalah persatuan dan kesatuan sebuah negara tergantung bagaimana pemimpinnya. Apabila pemimpinnya adil, maka sejahteralah negaranya, dan lebih sejahtera lagi jika ada kerjasama antara ulama dengan pemimpin atau umara. Dan kita sebagai masyarakat sekaligus hamba Allah yang beriman, hendaklah kita mematuhi perintah yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Akan tetapi satu yang perlu kita garis bawahi adalah selama peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus dan wajib mematuhinya. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk kami. Sekalipun selalu berusaha maafkan kekurangan kami. Namun jika dianggap sudah baik, bolehlah kami diberi tambahan nilai. Wassalamualaikum